kalau kita melihat dari rujukan buku Kris Encyclopedia ini ikunya look kemba. Tapi kalau kita melihat dari buku Kris Jawa itu ini looknya look hemet-hemet. Look hemet-hemet kue nek wong Tegal ngomong beli jelas. Tipis banget, looknya sangat tipis banget ya. Jadi look sendiri, sahabat Pusaka Jawa, look sendiri itu ada beberapa macam versi ya. Kalau ada yang versi yang pertama adalah yang look hemet-hemet, kemudian yang kedua adalah look kemba, yang ketiga adalah sarpa lumaku, yang kelima adalah, yang keempat adalah look keker atau sarpo ngelangi, yang kelima rengkol atau sarpo nyander. Kalau menurut buku Ensiklopedia Kris cuman dibagi tiga, diringkas look kemba, look sedang, sama look rengkol. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak nanti di hari akhir nanti. Kemudian semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah banjir, musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang kena sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera memberikan rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu, hutangnya lunas semua, kemudian tabungannya banyak, duitnya tura-tura, asetnya banyak sampai ke anak cucu. Bukan cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris look 7 ya. Kita ketahui dapur keris look 7 itu banyak sekali, ada carubuk, ada sempana, ada balebang, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya akan babar adalah dapur keris sempono atau sempana. Sempono sendiri berarti mimpi. Mimpi artinya adalah tujuan, harapan. Orang hidup jika tidak ada mimpi, jika tidak ada tujuan, jika tidak ada harapan, maka hidupnya akan hampa. Stuck di situ saja, titik. Merasa puas, merasa merasa nyaman. Padahal hidup di dunia ini tidak ada yang nyaman. Hidup di dunia ini dinamis, artinya mengikuti perkembangan waktu, mengikuti perkembangan zaman. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa dinamis, karena ketika kita tidak bisa menjadi dinamis, biasanya akan susah. Artinya susah begini, susah ketika untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sudah berbeda. Ya, tapi begini, dinamisnya kita ya sesuai dengan koridor agama, artinya tidak melenceng. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sempono artinya mimpi yang baik, harapan, cita-cita yang baik. Jadi dari dapur nama sempono saja kita sudah tahu bahwasanya leluhur kita ketika menamakan nama dapur pusaka sempono mimpi, berarti agar anak cucu kita itu mempunyai harapan, cita-cita, mimpi yang bagus untuk kedepannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak cucunya, baik untuk personal maupun untuk lingkungan sekitarnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, kita tidak perlu panjang kali lebar, nanti jadinya luas. Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, di dalam warongko ini ada pusaka berdapur keris sempono look 7, karena sempono juga ada yang look 9. Nah, untuk pendoknya kita lihat ini adalah pendok lamen atau lawasan bahan kuningan dengan motif ukirnya adalah patran ageng, bunga yang besar-besar. Kemudian untuk warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Gandon ya. Untuk mendaknya ini adalah mendak kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini adalah handle
Nunggak Semi Surakarta Wondo Canteng. Untuk kayunya warongko maupun handle-nya ini adalah warongko Katimoho atau Timhai orang Malaysia bilang, atau Katimahar atau Tengkelek orang Sunda bilang. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat pusaka Jawa, ciri-ciri dari dapur keris Sempono Look 7 adalah dapurnya kerisnya berlook 7. Nggak mungkin kalau Sempono Look 7 kerisnya Look Sempono Look 11 atau Look 9 seperti itu. Oke, kita hitung ya dari sini. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Kita masuk, oh kok itu seperti lurus apa looknya. Sebenarnya begini sahabat pusaka Jawa, kalau kita merujuk pada buku ensiklopedi keris karangan Bapak Bambang Harsrinusmo, itu look dibagi 3. Pertama look kemba, kemudian look rengkol, satunya lagi look sedeng. Nah, kalau yang di sini ini ikutnya look kemba, tapi kalau kita merujuk pada buku keris Jawa ya, buku keris Jawa. Nah, ini look itu dibagi 5. Pertama yaitu look hemet-hemet. Kedua adalah look rengkol ya. Kemudian yang ketiga, rengkol itu kalau di buku keris Jawa adalah keker. Kemudian look kemba ya. Yang keempat adalah sarpo lumaku. Sarpo artinya ular yang sedang berjalan. Yang kelima adalah sarpo ngelangi ya, seperti itu. Nah, kalau yang rengkol artinya sarpo nyander, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari rujukan buku keris ensiklopedi, ini ikutnya look kemba. Tapi kalau kita melihat dari buku keris Jawa itu ini looknya look hemet-hemet. Look hemet-hemet kue newong Tegal ngomong beli jelas. Tipis banget, looknya sangat tipis banget ya. Jadi look sendiri sahabat pusaka Jawa, look sendiri itu ada beberapa macam versi ya. Kalau ada yang versi yang pertama adalah yang look hemet-hemet, kemudian yang kedua adalah look kemba, yang ketiga adalah sarpa lumaku, yang keempat adalah look keker atau sarpo ngelangi, yang kelima rengkol atau sarpo nyander. Kalau menurut buku ensiklopedi keris cuman dibagi 3, diringkas look kemba, look sedeng, sama look rengkol. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kalau kita melihat pucukan bilahnya, ini adalah pucukan bilah Newgen. Kita ketahui pucukan bilah itu jenisnya banyak, ada 6, yang masyhur ada 4. Saya tetap akan mengulangi lagi. Barangkali nanti ada subscriber yang baru nonton, jadinya kan tahu. Kalau sahabat pusaka Jawa yang suka up to date nonton video saya pasti sudah hafal, karena tiap saya mereview saya akan mengatakan berulang kali, di samping untuk pembelajaran sahabat pusaka Jawa juga agar ingatan saya tambah tajam, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, pucukan bilah ada Newgen, Ngudup Gambir, Anggabah Kopong, Ambu Tutumo, Nugi Pinetet, satunya lagi adalah Ngumyang. Oke, yang umum 4 yang tadi ya. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang keris Sempono, ini mempunyai ricikan atau pasikut atau ciri-ciri ya. Ricikannya adalah yang pertama adalah memakai kembang kacang. Ini ada kembang kacangnya, tapi kembang kacang pokok. Kemudian look 7, karena ini Sempononya adalah Sempono look 7 ya. Sahabat pusaka memakai jalen. Ini jalen, di bawah kembang kacang ada satu jentikan sedikit namanya jalen. Kemudian memakai lambe gajah, dan ini memakai pejetan sahabat pusaka Jawa, dan juga memakai greneng. Ini greneng juga jenisnya banyak sekali. Ada yang greneng wurung, artinya yang tidak jelas. Ada yang greneng nom-noman. Tangguh nom-noman kan banyak yang huruf do-nya jelas banget. Nanti mungkin next time kapan-kapan insya Allah jika Allah meridhoi, kita nanti akan bahas jenis greneng. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo ori dari bawaan kerisnya ya. Artinya gonjo ini
tergolong gonjo sekar karena pamornya adalah pamor melumah. Ya, ini pamor melumah, gonjonya pamor melumah. Kemudian gonjonya juga gonjo sebit rontal bentuknya. Secara bentuknya ini gonjonya sebit rontal seperti daun daun tal yang dicabik-cabik atau disobek-sobek. Nah, kemudian kita bahas tentang pejetan atau blumbangan. Ini blumbangannya tergolong jenis mbata rubuh karena blumbangan atau pejetan itu ada dua, yaitu mbata ngadeg dan bata rubuh. Seperti bata yang berdiri dan bata yang seperti bata yang berdiri kan begini nih. Nah, di sini. Nah, ini bata rubuh karena ini pendek. Bata rubuh kan seperti ini posisinya. Oke. Kemudian kita bahas tentang kembang kacangnya. Kembang kacangnya pokok. Kembang kacang sendiri banyak jenisnya. Ada kembang kacang gelung wayang, kembang kacang pokok, kembang kacang bungkem, ada kembang kacang nguku bimo, juga ada kembang kacang yang raket, juga ada kembang kacang yang kalau di atasnya ada robyongnya, gelung wayang nanti ditambahi gelung wayang robyong, pokok robyong, kayak gitu sahabat Pusaka Jawa. Kalau di sini ada satu ukiran-ukiran nanti ditambahi namanya gelung wayang robyong, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat tentang pamornya. Pamornya ini adalah seperti kalau kita perhatikan dari jarak jauh seperti ini, seperti badannya ular, ulet ya. Jadi ini tergolong pamor ular lulut. Pamor ular lulut tergolong pamor melumah atau pamor yang siapa saja bisa memilikinya, ya. Kemudian pamor ular lulut juga tergolong pamorekan, artinya dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ketika akan membuat, itu dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor lulut pada dasarnya bentuknya adalah bulatan-bulatan. Nah, coba saya tunjukkan ya sahabat Pusaka Jawa. Kelihatan apa tidak? Bentar. Ya, pamor ini adalah gabungan dari bulatan-bulatan atau bundaran-bundaran yang menempel rapat satu sama lain dari pangkal sini sampai ke ujung bilah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dan bentuknya pun seperti badannya ulet. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor ular lulut adalah agar mudah mencari rezeki dan omongannya dipercaya. Kalau kita bicara tentang mudah mencari rezeki, sangat enak sekali karena banyak orang yang bekerja keras tapi hasilnya sedikit. Ada orang yang bekerja cerdas, tidak bekerja keras, tapi hasilnya banyak. Nah, yang kita butuhkan apa? Ya dua-duanya, kalau bisa bekerja keras bisa, bekerja cerdas juga bisa. Ada waktunya kita perlu bekerja keras, ada waktunya kita bekerja cerdas. Nah, di sini sang empu mendoakan, ya, mendoakan dengan doa khusus untuk materi kebutuhan kita hidup di dunia, yaitu terutama untuk materi di sini agar mudah mendapatkan rezeki. Artinya tanpa susah payah kita rezeki datang sendiri. Ya tetap kita bekerja, umumnya kita pedagang, ya kita pagi-pagi buka, ketika jualan pun orang pada datang tertarik gitu. Kemudian ketika kita menjelaskan produk kepada konsumen, orang tertarik akhirnya membeli. Ya, jadi pamor ular lulut adalah pamor kerezekian, lebih banyak kerezekian. Karena apa? Ketika orang percaya, di sini juga ada supaya omongan kita dipercaya orang. Ketika kita jadi pedagang, kita minta jatuh tempo lebih panjang kepada sales itu akan mengiyakan. Kita sama-sama enak, win-win solution seperti itu. Nah, untuk marketing, ya marketing mobil kan susah nih. Ya kan, marketing mobil atau marketing perumahan. Tidak semua orang bisa menjual rumah, tidak semua orang bisa menjual mobil. Marketing itu paling susah, ya kan? Apalagi harga ratusan juta. Ngerayu-ngerayunya susah. Orang zaman sekarang kan zaman corona, tahu sendiri, nyari duit susah, orang pada berebut cari duit, tapi duitnya yang dicari agak susah. Nah, di sini doa dari sang empu adalah agar mudah mencari rezeki. Cocoklah untuk orang lapangan, pedagang maupun marketing. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari makna filosofi dari Luk 7 adalah sebagian pencinta keris beranggapan keris Luk 7 adalah agar mempunyai kewibawaan, si pemiliknya itu mempunyai kewibawaan,
ya. Kemudian kewibawaan dalam bicara, ketika dia bicara itu berbobot. Ada orang yang berbicara tapi tidak punya wibawa. Lah apa, ngomong apa gitu kan. Kemudian ketika dia memerintah kepada orang, perintahnya pun ditaati. Ya. Yang kedua itu tadi, yang ketiga adalah perkataannya mempengaruhi lawan bicara. Jadi sama dengan ular lulut, perkataannya mempengaruhi lawan bicara, bentakannya pun membuat takut orang. Kalau kita melihat dari sini, dari tadi makna filosofinya ada mungkin 4 kali ya. Yaitu pertama adalah mempunyai wibawa dalam bicara, kedua perintahnya ditaati orang, ketiga adalah ketika perkataannya mempengaruhi lawan, yang keempat bentakannya membuat takut orang yang mendengar. Ini berarti kan lebih cenderung pada omongan. Jadi lebih dicocok juga buat untuk pemimpin. Dengan look 7 itu melambangkan pemimpin. Look 7 ya, orang tua dulu kita bilang itu pitu, artinya pitulungan. Dan ya, artinya pitulungan, artinya begini, manusia itu harus meminta pertolongan, wajib hukumnya meminta pertolongan yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, kita mendapatkan satu kelonggaran dalam menjalani hidup ini. Kita pun juga tidak lupa untuk menolong sesama manusia. Maksudnya seperti itu, ada take and give-nya. Jadi gini, sahabat Pusaka Jawa, manusia tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah merasa kesulitan jika dia mempunyai sifat-sifat ilahiyah. Artinya sifat-sifat ilahiyah seperti apa, Mas? Sifat-sifat dermawan, mudah membantu orang. Kan Tuhan Yang Maha Esa orangnya Rahman dan Rahim. Mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Jika kita mempunyai sifat yang seperti itu, pasti Allah Subhanahu wa taala pun akan lebih memberikan banyak kepada kita, Rahman Rahimnya kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari pitu adalah pitulungannya tadi, kita wajib meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa apapun bentuknya. Entah itu kebutuhan yang sangat kecil, terasine enteng uyai, enteng gulane, enteng kopine, enteng ya Allah gulane nyongteng aku nyeluk gulane. Allah akan lebih senang ketika kita banyak meminta. Setelah Allah memberikan rezeki, kita memberikan gula, anak tamu, kopi dan gula dijadiin satu, disuguhkan ke tamu itu. Kita dengan ikhlas, kita berbagi. Itu termasuk kita mempunyai meniru sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat robbani, sifat-sifat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita bahas tentang sempono. Dapur sempono artinya adalah mimpi. Manusia harus bermimpi, dari kecil harus dididik untuk bermimpi. Anak saya pun begitu. Ya, dari kecil kamu harus menjadi begini. Nanti kedepannya dia akan memilih. Tapi seorang anak kecil itu pasti akan melihat keseharian orang tuanya. Orang tuanya pedagang, tidak menutup kemungkinan pasti gedenya pedagang. Orang tuanya lebih dekat kepada ulama, tidak menutup kemungkinan anaknya pun akan mencintai para ulama. Nah, dulu saya, sahabat Pusaka Jawa, saya dari kecil, dari sebelum sekolah saja suka ikut jualan bapak sama emak saya. Ya, kadang tidur di jualan, di bawahnya jualan. Kalau dulu orang lincak, kemudian paginya jualan di pasar pun iya saya ikut. Jadi sampai gede pun saya punya harapan saya mau jadi pedagang. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Kadang saya berpikir begini, lah orang tua saya, mbah-mbah saya, leluhur saya itu pedagang, masa saya nggak bisa jadi pedagang? Nah, itu yang menjadi motivasi dari diri saya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa berdagang seperti umumnya orang. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sempono juga mempunyai makna filosofi kewaspadaan. Kita artinya hidup di dunia ini jangan lengah. Kalau kita lengah, kita akan dimakan oleh orang-orang jahat. Ya, orang hidup itu kadang begini, sahabat Pusaka Jawa. Kita kadang lebih banyak husnudon, ya, berbaik sangka kepada orang, tapi ternyata kenyataan hidup itu tidak seperti itu. Kita harus waspada. Tidak 100% kita harus percaya kepada seseorang, tidak bisa. Karena manusia itu kadang hatinya bolak-balik, kadang baik, kadang jahat. Paham ya, sahabat Pusaka Jawa? Karena saya mengalami sendiri. Artinya kita perlu waspada. Eling lan waspodo, nek jare wong Jawa ngomong ingat dan waspada. Dengan mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga waspada kepada lingkungan sekitar kita maupun kepada tindak tanduk kita sendiri. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah,
kalau kita rangkum, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari dapur Sempono ini adalah besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar pemilik keris ini bisa menjadi orang yang mapan secara materi, mudah mencari rezeki, ya. Kemudian omongannya pun dipercaya, mempunyai wibawa yang besar, bentakannya ditakuti orang, ya. Terus perintahnya pun ditaati. Bisa jadi ini menjadi seorang pemimpin yang kaya raya. Kalaupun dia menjadi pedagang yang pemimpinnya para pedagang, mungkin jadi grosirannya, ya. Kalaupun jadi marketing, mungkin jadi kepala marketingnya, manajer marketingnya. Karena di sini ada satu kewibawaan dalam bicara, ya. Perintahnya ditaati, bentakannya ditakuti. Karena kadang hidup di jalan, hidup di lapangan, kita perlu keras. Kalau nggak keras kita ditindas. Ya, hidup di lapangan tahu sendirilah orangnya bagaimana. Nah, dengan dapur Luk 7 ini diharapkan sang empu itu si pemilik mempunyai satu kewibawaan, baik perkataan, bentakannya, omongannya, seperti itu. Nah, kemudian agar mimpi atau cita-cita orang itu dapat tercapai. Karena Sempono artinya adalah mimpi. Mimpi yang indah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Jadi supaya kita itu mempunyai mimpi terlaksana. Untuk mencapai mimpi-mimpi kita hidup di dunia ini pasti dibutuhkan materi. Nah, di sini dengan pamor ular lurut kita digambarkan agar supaya kita bisa mudah mencari rezeki, didekatkan rezekinya. Omongan kita dipercaya, kita tidak punya modal ketika kita ngomong dengan seseorang, akhirnya orang itu kasihan, ya sudahlah kamu tak kasih barang, kamu jualkan sana, nanti kalau untung kalau laku kamu bayar ke saya. Saya juga merasakan seperti hidupnya. Saya nggak punya modal, saya ke Jakarta ketemu teman-teman, dikasih pinjam barang, saya pasarkan, seperti itu sampai sekarang, ya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam keabu-abuan. Kemudian kalau kita lihat pasikutannya yang kaku ini kan kaku nih. Kalau looknya bukan look yang kewes seperti look rengkol ataupun look kembak. Ini pasikutannya kaku. Kemudian di sini pasikutan kaku dan kasar. Kemudian coba saya dekatkan biar sahabat pusaka bisa melihat, ya. Besinya pun cenderung kering. Ini besinya kering, sahabat Pusaka Jawa, dan keputih-putihan. Pemunculan pamornya juga tidak direncanakan, artinya sak metu-metune. Kemudian menancapnya pamor pada bilah keris, menancapnya itu pandes atau dalam atau kokoh di sini, ya. Kemudian juga di sini halus, sahabat Pusaka Jawa, ini halus. Pamornya juga tergolong gaji. Coba sahabat Pusaka Jawa lihat, tahu gaji itu seperti lemaknya, ya, hewan yang dibasok itu. Gandiknya yang panjang dan agak miring, sirah cecaknya pada gonjol, lonjong dan memanjang. Ini sirah cecak di sini, lonjong dan memanjang. Ini estimasi adalah tangguhnya adalah tangguh Pajajaran. Kita ketahui empu Pajajaran banyak yang hebat-hebat, seperti empu Nimbok Sombro yang pindah ke Tuban, ya Pajajaran. Empu Angga dari Pajajaran juga pindah ke Tuban. Kemudian Ki Keleng atau Ki Pituruh, kemudian Ki Kuwung, ya. Ada lagi empu Loning, kemudian ada empu Pagelen, ada empu Sikirtapan, ada empu Siung Wanara, ada empu Anjani. Jadi di Pajajaran itu menghasilkan menghasilkan empu-empu yang hebat. Karena begini sahabat pusaka, ada cerita lagi ketika di kerajaan itu tidak ada empu yang hebat, biasanya itu akan runtuh. Kenapa akan runtuh? Karena simbol dari satu kerajaan biasanya ada yang namanya pusaka andalan dari kerajaan itu, dan diciptakan oleh empu-empu yang lindungi, yang mumpuni, yang ilmunya tinggi. Empu dulu itu, kalau kita bicara empu itu juga tergolong penasehat. Kenapa dinamakan penasehat? Ketika seorang raja mempunyai satu masalah, maka dia curhat ke empu untuk menciptakan solusinya. Saya kok punya begini-begini, bagaimana solusinya? Maka empu itu dengan mendengarkan cerita sang raja, terus menafsirkan ceritanya, apa yang dimau sang raja, dibikinlah satu pusaka yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi sang raja maupun kerajaan itu. Dan untuk dapur Sempono sendiri di Keraton Ngayogyakarta ada keris pusaka yang bernama Kiai Panukup, ya sahabat pusaka Jawa. Jadi ada Kanjeng Kiai Panukup itu dapurnya Sempono. Dan kalau menurut cerita
keris dapur Sempono itu dulu awal pertama pemrakarsanya adalah Raja Nata Prabu Watugunung. Kemudian empunya adalah Empu Janggita pada tahun Saka 418 tahun Saka. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya tidak merasa mempunyai ilmu, saya hanya memberanikan diri membuat konten dan berbagi dengan sahabat-sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan jadi ladang amal jariah bagi saya kelak nanti jika saya sudah meninggal. Dengan niat baik saya, Allah menerima niat baik saya, menjadi ladang amal ibadah saya, bukan menjadikan satu kecap, menjadikan orang sesat. Tidak, saya hanya menjelaskan ilmu-ilmu yang ada di leluhur kita sampaikan, jadi tidak punah. Kemudian tadi saya sampaikan makna dan filosofi perlambang itu adalah bentuk doa dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk doa dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada yang lain. Ya, leluhur kita juga berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan sampai nanti percayanya pada keris. Ini hanya perlambang. Karena pamor adalah perwujudan doa dari sang empu, perwujudan doa dan harapan dari sang empu dan sang pemesan awal keris dilambangkan. Kalau doa untuk kerezekian, maka tadi ular lulut, washuta, pedaringan kebak. Kalau untuk keselamatan, pamor singkir. Dilambangkannya pamor itu. Kemudian diisinya ya dengan doa-doa untuk keselamatan. Yang untuk rezeki dilambangkan dengan pamor wasuta, ular lulut. Kemudian di doa yang disematkan diisi ke situ adalah doa-doa untuk kerezekian. Paham ya? Seperti halnya sahabat Pusaka Jawa itu datang ke Mas Sayi, ke Asadid, ke Kiai, ke Ustadz. Ustadz, saya minta didoakan biar jualan saya laris. Kemudian Ustadz itu mengambil air. Ini tak doain airnya, entah itu diisi dengan ya Fatah ya Rozak ya, dan yang Asmaul Husna atau dengan doa waqiah atau dan yang lain sebagainya. Wallahu alam bisawab. Intinya doa-doa untuk kerezekian. Kemudian air itu disuruh diciprat-cipratkan di jualannya atau di depan warungnya, kemudian menjadi ramai. Sababnya dari air, doanya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan laris Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empu dulu dengan pusaka seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi jangan sampai ada salah perbedaan persepsi. Dari saya itu saja. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel saya, silahkan subscribe, pencet tombol subscribe. Jangan lupa like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Untuk request nama dapur, silahkan sahabat Pusaka Jawa komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan karena keterbatasan saya untuk mengadakan pusaka yang sahabat Pusaka Jawa ada, itu dibutuhkan materi untuk membeli. Kadang duitnya ada, barangnya tidak ada, barangnya ada, duitnya tidak ada. Ya, mudah-mudahan jodoh, duitnya ada, barangnya ada. Saya beli, saya babarkan di YouTube. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.